Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Asep, seorang agen asuransi jiwa dan umum. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang di balik layar ya, kanal YouTube Asep Sopyan Network. Kanal YouTube ini adalah tempat saya bicara tentang asuransi, bisnis, dan keuangan secara umum. Saya mulai bicara tentang asuransi itu pada bulan April 2020. Jika Anda mendengarkan video ini, ya mungkin Anda telah menonton iklan juga ya. Nah, alhamdulillah ya, kanal YouTube ini telah ada iklannya, alias telah monetisasi. Tepatnya sejak tanggal 17 Agustus 2020. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkarya juga di YouTube, saya akan sedikit cerita mengenai bagaimana cara saya membuat video, peralatan dan aplikasi yang saya gunakan, dan juga cara saya mencapai monetisasi di kanal ini. Sebelumnya jangan lupa ya subscribe dan like channel ini. Bagaimana cara saya membuat video? Apa saja peralatan dan aplikasi yang digunakan? Nah, langsung saja. Pertama adalah kamera ya. Tentunya begitu. Dalam membuat video harus ada kamera yang bisa merekam video. Kamera apa yang saya gunakan? Nah, sejak awal saya main YouTube itu saya selalu menggunakan kamera handphone saja. Handphone saya yang saya pakai ini adalah Redmi Note 9 Pro. Sebelumnya saya pakai Redmi Note 8. Jadi bagi Anda yang mau bikin video ya untuk di YouTube, ya silahkan manfaatkan HP yang Anda miliki. Yang penting sudah ada kameranya. Nah, kemudian kamera saja tidak cukup ya. Kita juga perlu namanya mikrofon ya, supaya suara kita terdengar lebih jelas. Adapun mikrofon yang saya pakai adalah merek Boya ya. Seperti ini ya. Nah, ini termasuk mic jepit. Saya jepit di balik baju saya ini. Nah, ini kresek-kresek ya. Nah, di sini mic-nya. Harga mic ini sekitar 300 ribuan ya. Saya beli yang dual mic. Walaupun yang saya pakai sih satu mic aja ya. Kenapa saya beli mic yang dua ya? Mungkin suatu saat saya perlu ngobrol dengan seseorang, ya saya bisa pakai mic itu gitu ya. Masing-masing satu mic. Oke, kemudian alat yang lainnya yang saya gunakan adalah tripod. Harus ya pakai tripod, karena saya ini kerja sendiri ya, nggak ada yang megangin kamera. Dan kalaupun ada kameramen tentunya pegel juga ya kalau megang kamera lama-lama. Adapun tripod yang saya pakai itu mereknya Takara, harga 100 ribu ya, saya beli di Tokopedia. Kemudian lainnya itu background ya, atau latar belakang. Ini ya, ini saya pakai wallpaper 3D ya. Ini harganya kalau nggak salah 45.000 per lembar. Untuk ruangan seukuran ini sekitar saya butuh 6 atau 8 ya, 8 lembar wallpaper. Nah, selain wallpaper ini saya juga sedia green screen ya, atau layar hijau. Seperti ini ya, layar hijau. Ini fungsinya kalau kita ingin mengganti background. Dengan layar hijau, background di belakang kita itu bisa diganti dengan apapun. Jadi layar hijau ini saya taruh di belakang, pakai penyangga ya. Layar hijau ini ya banyak ya dijual di Tokopedia, di Bukalapak. Ini harganya tergantung ukuran layar ya. Yang saya pakai ini layar ukuran 6x4 meter, harganya sekitar 200 ribuan. Kemudian masih terkait latar belakang, nih saya juga ada rak ya, berisi piala-piala ya. Ini untuk tambahan branding saja. Ini rak dari IKEA ya, namanya Lerberg. Harganya kalau tidak salah 199.000 atau 200.000 kurang dikit. Tentunya ya, piala-piala ini juga menjadi properti saya dalam membuat video. Tidak selalu saya pakai sih ya. Kalau piala-piala ini tidak bisa dinilai dengan uang ya, karena merupakan pencapaian dari pekerjaan saya sebagai agen asuransi. Lalu selanjutnya yang diperlukan untuk membuat video adalah cahaya, tentu saja ya. Kalau gelap ya nggak ada gambarnya dong ya. Nah, tapi saya tidak memakai pencahayaan atau lighting secara khusus ya. Saya hanya pakai lampu yang ada aja, LED 15 watt. Tapi sebetulnya akan lebih bagus ya kalau pakai tambahan lighting. Bisa pakai ring light ya. Supaya apa, di belakang sini nih tidak ada berbayang-bayang. Ini kan ada ya, bayang-bayang ya, Anda bisa lihat ya. Kemudian peralatan lainnya tentu saja di sini ada meja ya, ada laptop ya, kadang-kadang saya pakai juga, ada iPad ini,
Ini fungsinya laptop dan iPad ini untuk contekan ya. Karena saya itu kalau ngomong langsung sendiri nanti ya kacau balau ya. Jadi saya perlu konsepan, dan konsepannya saya taruh di laptop ya atau di iPad ini. Sebetulnya sumber materinya dari blog saya ya. Jadi saya nulis dulu di blog, baru ya saya buka blognya sambil saya ngomong begini ya, saya baca. Lalu ya tentunya duduk di kursi. Lalu ini juga nih peralatan juga ya, properti juga nih buat minum ya. Ya ini action aja ya, saya minum ya. Beneran minum ya. Sengaja ya, mug ini saya beli secara khusus ya untuk keperluan video. Kemudian aplikasi yang digunakan apa saja? Nah, pertama untuk aplikasi edit video, awalnya itu saya memakai InShot ya, karena cukup simpel, mudah dipakainya. InShot ini ya aplikasi di handphone ya. Harganya 139.000. Harus berbayar atau tidak ya? Tidak harus ya, kalaupun tidak berbayar tidak apa-apa. Cuma nanti ada watermark InShot-nya itu di video. Kemudian karena saya membutuhkan fitur-fitur yang lebih lengkap ya, jadi saya beli juga KineMaster. Ini juga aplikasi di handphone Android ya, di handphone saya yang saya pakai buat merekam ini. Harganya kalau KineMaster 329.000 per tahun. Belinya di Google Play ya. Selanjutnya karena fitur KineMaster ini lebih lengkap ya, yang InShot tidak akan saya perpanjang, jadi saya cukup pakai KineMaster saja. Di antara fitur KineMaster yang tidak ada di InShot adalah di KineMaster bisa beberapa video digabungkan ya, beberapa layer atau lapisan. Kemudian juga di KineMaster itu banyak efek-efek yang bisa ditambahkan, lebih banyak ya, lebih lengkap. Selanjutnya kalau ingin tahu tentang KineMaster ya banyak ya, silahkan cari di YouTube. Dan mungkin kalau ada kesempatan saya juga akan review tentang KineMaster. Tapi bukan di kanal YouTube yang ini ya, tapi kanal YouTube saya satu lagi, Asep Sofyan, yang itu isinya lebih beragam. Kalau ini saya khususkan untuk asuransi dan keuangan. Lalu saya juga pakai aplikasi rekam layar ya untuk di laptop ini. Saya butuhkan ketika misalnya saya membahas materi soal-soal ujian AJI. Nah, itu kan saya butuh perekam layar ya. Apa yang terjadi di layar ini, di layar laptop ya harus direkam juga seperti itu. Sambil saya ngomong direkam pakai handphone ini. Itu aplikasinya namanya Bandicam. Harganya 39,95 USD ya, untuk sekali bayar seumur hidup. Belinya di web bandicam.com. Lalu kadang-kadang saya juga pakai aplikasi perekam layar di handphone. Kalau ini pakainya X Recorder dan gratis ya. Lalu ada aplikasi juga untuk membuat thumbnail ya, gambar yang bisa kita tambahin teks dan lain-lainnya. Nah, itu saya pakai Pixel Lab. Oke, saya kira itu peralatan dan aplikasi yang saya gunakan. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam membuat video? Yang pertama ya, konsep dulu videonya ya. Jangan langsung rekam aja, nanti ngomongnya kemana-mana. Saya hampir tidak pernah ya membuat video tanpa dikonsep dalam bentuk tulisan terlebih dahulu ya. Pernah sih ya, mungkin 1 atau 2 kali. Membuat konsep video ini barangkali tahapan yang paling lama dari langkah-langkah membuat video. Tapi untungnya untuk materi saya sudah cukup berlimpah, ada di blog myalisa.com dan juga ya ada di blog asepsofyan.com. Kalau belum ada ya saya nulis dulu untuk saya muat di blog. Lalu setelah dimuat di blog barulah saya tampilkan dalam bentuk video. Jadi saya tinggal baca aja tuh teksnya di blog saya. Lalu ya setelah konsepnya jadi ya saya siapkanlah peralatannya ya, seperti meja, kursi, minuman dan lainnya itu. Lalu rekam, dan setelah jadi direkam saya edit videonya dengan menggunakan KineMaster. Nah, untuk bisa menguasai aplikasi KineMaster ini ya harus banyak mencoba-coba ya. Dan juga ya tutorialnya kan banyak ya di YouTube. Lalu setelah diedit ya siap tayang, tinggal unggah. Nah, itu pakai internet ya. Tentunya akan lebih baik kalau punya internet yang berlangganan, karena kalau pakai kuota YouTube ini urusannya dengan kuota data yang besar sekali ya, bisa bergiga-giga. Nah, itulah tentang cara membuat video yang saya lakukan. Kalau ada pertanyaan ya boleh diskusi ya, tuliskan di kolom komentar. Kemudian bagaimana cara saya mencapai monetisasi untuk kanal YouTube ini? Nah, syarat untuk monet adalah
kanal YouTube kita harus punya minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jam tayang ini artinya waktu orang menonton video-video kita. Itu totalnya harus 4000 minimal ya, 4000 jam dalam waktu paling lama 12 bulan terakhir. Bagaimana kalau dalam 12 bulan belum mencapai 4000? Ya, nanti masuk ke bulan 13, maka bulan pertamanya itu yang hangus ya. Di bulan kedua sampai 13-nya yang dihitung. Lalu masuk ke bulan ke-14 misalnya ya, belum monet juga, maka bulan pertama dan keduanya hangus. Nah, dihitungnya bulan ketiga sampai 14. Intinya adalah 12 bulan terakhir. Nah, ini syarat yang tidak mudah ya. Nah, untuk itu cara saya untuk mencapainya adalah pertama ya promosi ya video yang kita buat itu di media sosial. Nah, saya sendiri ya pakai IG ya, pakai FB dan blog. Juga WhatsApp ya, kita manfaatkan WhatsApp group gitu. Lalu saya juga gabung grup komunitas YouTuber. Dari mana dapat info komunitas YouTuber? Nah, di internet banyak ya. Ada grup WhatsApp, Telegram ya, Facebook dan lain-lain. Itu banyak bertebaran di internet. Anda tinggal cari saja nanti ketemu. Saya sendiri saat ini menjadi admin ya dari grup YouTuber Indonesia. Kalau Anda mau gabung, linknya saya taruh di deskripsi ya. Tapi kapasitasnya terbatas ya kan kalau WhatsApp. Lalu setelah kita gabung di komunitas YouTuber, nah di sana kita bisa lakukan sub for sub. Artinya tukaran subscriber dengan para YouTuber lainnya. Dan juga tukaran jam tonton. Ya, misalnya saya tonton channel dia 1 jam, dia juga nonton channel kita 1 jam. Saya juga ikut sebuah grup ya yang itu punya program nobar, nonton bareng ya. Dari situ kita bisa dapat jam tayang yang lumayan banyak. Selain itu saya pakai cara pamungkas nih, yaitu nonton sendiri, pakai beberapa gadget ya, perangkat yang saya miliki. Ya kan, saya punya iPad, punya laptop ya, ada HP, kemudian HP istri ya, ada satu lagi laptop. Nah itu saya manfaatkan untuk menonton channel saya sendiri. Itu tidak apa-apa? Ya tidak apa-apa ya, yang penting akunnya berbeda. Cara terakhir ini ya nonton sendiri, itu saya pakai setelah jumlah subscriber saya sudah mendekati 1000 gitu ya. Oke, meskipun memang ya cara saya untuk monet itu tidak murni ya, tidak murni dari penonton yang alamiah, ya tidak apa-apa, itu namanya pancingan. Nah, setelah monet ya saya tidak lakukan lagi hal-hal yang seperti itu. Alhamdulillah ya saat ini sebulan lebih setelah monet, jumlah penonton di kanal YouTube saya itu terus meningkat ya. Kalau sekedar untuk syarat monet yaitu 4000 jam ya. Dan kalau dihitung per hari itu sekitar 11 jam, itu sudah lewat ya 2 kali lipat dari itu. Tinggal target saya berikutnya adalah meningkatkan dolar ya, yang saya miliki. Kerennya jadi YouTuber itu penghasilannya itu dalam dolar. Wow. Nah, tapi kan yang dilihat angkanya ya, berapa dolar sih per hari misalnya seperti itu. Nah, ternyata penghasilan dari YouTube itu sangat kecil ya. Khususnya bagi kanal yang pengunjungnya itu masih ratusan saja per hari ya. Sebagai gambaran ya, dari 100 kali ditonton itu iklan yang diperoleh sekitar 0,1 dolar. Kanal YouTube saya saat ini sekitar 200 tontonan ya. Jadi dolarnya itu baru 0,2an ya per hari. Ya, harus sabar ya. Oke. Untungnya kanal YouTube saya sendiri ya isinya sudah merupakan iklan atau promosi tentang produk asuransi. Jadi kadang-kadang saya mendapatkan prospek juga dari kanal YouTube ini. Jadi dalam sekali dayung 2 pulau terlampaui. Jadi alhamdulillah ya, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika video ini dirasa bermanfaat. Semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin.